Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Ankabut ya, di awal-awal Allah berfirman, apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman kepada Allah tanpa diuji? Ini sebuah pertanyaan retoris yang sesungguhnya jawabannya sudah dikandung di ayat itu. Artinya tidak mungkinlah orang dia seenaknya mengatakan beriman lalu dibiarkan tidak diuji ya. Artinya apa? Orang yang mengaku beriman pasti akan diuji. Mafhum mukhalafahnya begitu. Bahkan di ayat lain ya, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu apakah engkau menyangka akan dimasukkan ke dalam surga sedangkan belum jelas ya di sisi Allah orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang bersabar. Ada dua kata kunci ini, yaitu pertama jahadu, yang kedua sabirin. Inilah sesungguhnya makna ujian. Makna ujian bagi kita supaya Allah Subhanahu wa taala ini dengan jelas ya mengetahui diri kita. Apakah kita termasuk orang yang sungguh-sungguh atau tidak? Yang kedua, apakah kita termasuk orang yang bersabar atau tidak? Tentu dalam menghadapi ujian ya. Kemarin ujian kita datang dari mana? Syaitan, ya enggak? Ya. Golongan pertama syaitan. Sifat syaitan itu bagaimana? Sifat syaitan pertama adalah cerdik. Ya, luar biasa. Yang kedua istiqomah, ya menggoda kita. Ya. Istiqomah setiap saat ya menggoda kita ya dengan kecerdikannya. Tapi yang ketiga, setan itu sebenarnya lemah. Karena apa? Kemarin kita mendengar sabda Nabi bahwa setan berkata, aku membinasakan manusia dengan dosa-dosa, tapi aku dibinasakan dengan apa? La ilaha illallah dan istighfar. Jadi setan itu punya serangan ya, menyerang manusia dengan dosa-dosa ya. Karena apa? Ketika manusia itu sudah berbuat dosa, maka sesungguhnya dia telah terhinakan, hilang kekuatan, jauh dari pertolongan Allah, kan gitu. Makanya disasar dengan dosa-dosa. Maka dia berdakwah dengan kemaksiatan, ya, dengan fahisyah, kan gitu. Supaya keburukan ini menyebar. Itu dakwahnya setan, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada fahisyah, gitu kan. Ya. Yang ke berapa ini? 4. Setan itu tidak kelihatan mata. Bahkan masuk ke dalam tubuh kita, mengalir ya, melalui darah-darah, menempel ke darah, mengalir ke seluruh tubuh kita.
membisikkan keburukan, membisikkan ketakutan terhadap miskin itu ya melalui pikiran-pikiran itu ya. Jadi seolah-olah dia pikirannya sendiri padahal itu godaan setan. Apakah hanya setan yang menggoda manusia, yang menguji manusia? Apakah hanya setan? Kekuatan lain selain setan? Ya, jin ya termasuk bagian dari setan jin dan setan manusia kan? Ya. Yang kedua, pernah nggak Rasulullah bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah usai dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Ya. Padahal pada perang itu para sahabat banyak yang gugur di jalan Allah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kita telah selesai dari perang yang kecil dan kita akan menuju perang yang besar. Kira-kira sahabat geledek nggak saat itu? Oh, sahabat saat itu luar biasa geledeknya. Apa itu perang yang besar itu ya Rasul? Siapa yang bisa? Rasul jawabannya, ya jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu dia memiliki spesifikasi serangan yang luar biasa ya. Jadi hawa nafsu itu dia sangat kuat ya. Kalau setan lemah tapi cerdik ya. Kalau hawa nafsu sangat kuat dan tidak pernah mati sampai kita mati. Karena apa? Hawa nafsu itu sudah temempel ya, sudah otomatis dalam diri kita. Nahsu syahwat ya. Kemarin zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal muqantara dan seperti itu ya. Itu bagian dari bersyahwat yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri manusia ya. Sehingga kebanyakan manusia itu tergelincir dengan syahwat ya. Jadi setan berkolaborasi, berkoalisi ya dengan hawa nafsu dan pandai sekali mengetahui kelemahan-kelemahan kita ya. Jadi misalnya ya setan itu dia akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing kita. Misalnya Mas Iko, dia kuat kalau digoda tentang keuangan, dia akan lemah misalnya. Atau mungkin Mas Ending kalau digoda tentang keuangan kuat, tapi kalau digoda cewek dia lemah. Itu setan itu sudah paham mengidentifikasi karakteristik manusia. Karena apa? Setan berkolaborasi dengan hawa nafsu ya. Di satu sisi nafsunya menggebu-gebu, setan datang membisikkan. Itu luar biasa. Maka kita itu jangan ayem-ayem sudah jadi orang beriman ya. Siapa yang menjamin iman kita sampai meninggal? Ada? Gak bisa ya. Gak bisa kita menjamin iman saya sampai meninggal. Tidak bisa. Karena apa? Musuh kita itu luar biasa. Nah, hawa nafsu walaupun dibacakan istighfar dan la ilaha illallah, dia hilang gak dari diri kita? Tidak ya. Walaupun baca la ilaha illallah 1000 kali gak akan hilang yang namanya syahwat dari hawa nafsu kita. Maka dia hilangnya dengan amalan tertentu ya. Misalnya bagi remaja yang belum nikah, ketika syahwat ya terhadap perempuan itu menggebu-gebu, nikah ya. Tapi kalau tidak mampu maka berpuasa. Nah, misalnya begitu cara menghadapinya. Jadi setiap serangan setan dan hawa nafsu sebenarnya ada tamengnya ya. Allah telah menyediakan tameng masing-masing. Apakah cukup itu dua kekuatan yang berkolaborasi? Ada lagi kekuatan satu lagi yang berkolaborasi, yaitu kebiasaan buruk.
kebiasaan buruk luar biasa menyerang kita. Karena apa? Karena kalau kita sudah punya kebiasaan buruk, maka kita berbuat keburukan tidak merasa salah, tidak merasa berdosa. Karena apa? Sudah biasa, gitu ya. Coba kalau sudah terbiasa kita bergaul dengan wanita, berjabatan tangan dengan wanita, duduk kongko-kongko bareng, senggol-senggolan, itu sudah terbiasa dari kecil. Kira-kira dia merasa berdosa apa enggak? Tidak merasa dosa. Bahkan kalau ada orang yang tidak mau salaman dengan wanita, mungkin aneh gitu ya. Jadi begitu kebiasaan buruk luar biasa. Makanya kebiasaan buruk itu harus diserang dengan ilmu, kemudian diserang dengan zikir kepada Allah. Nah ini agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dari 3 koalisi besar. Maka kita perlu belajar kepada matematika, ya, yaitu kepada operasi union, operasi gabungan. Ya. Kalau ada tentara gabungan itu luar biasa ya. Ini operasi gabungan. Jadi dalam operasi gabungan ini sifat himpunan 1, sifat himpunan 2, sifat himpunan 3 yang berbeda-beda ketika dia digabungkan menjadi sifat bersama yang sangat kaya, ya, memperkaya masing-masing seperti itu. Maka inilah operasi gabungan dalam menyerang kita, ya, setan, hawa nafsu dan kebiasaan buruk, membangun koalisi untuk menyerang kita. Wah, ini posisinya bahaya sekali kita ya. Nah, untuk itu maka selalulah kita berhati-hati dalam menjaga diri, jangan sampai kita terperosok dalam jurang kehinaan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.